tidak terima laknat itu. Setelah itu karena di langit sudah nggak dapat tempat, turun kembali ke bumi, pintu-pintu bumi pun ditutup, tidak menerima laknat itu. Selanjutnya ia pun akan mengambil jalan menuju ke kanan dan ke kiri. Setelah tidak mendapati jalan tempuh, laknat itu kembali kepada yang dilaknati. Ya, kembali kepada orang yang dilaknati. Jika memang yang dilaknat itu berhak untuk dilaknati, ada orang-orang yang memang berhak dilaknati. Nanti disebutkan siapa sih orang yang berhak dilaknati, maka itu diterima, masuk ke alamatnya, sesuai dengan alamatnya. Tapi kalau enggak sesuai dengan alamatnya, orang itu orang baik gitu, kita laknat, maka laknat itu kembali kepada yang mengucapkannya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu taala. Lafaz-lafaznya yang mirip seperti ini banyak. Semoga, biasanya adalah semoga Allah tidak mengampunimu. Itu bahasa formalnya. Bahasa kesehariannya mungkin ya, kamu gak diampuni Allah. Kamu untuk neraka. Begitu. Nah yang seperti ini itu adalah salah satu bentuk laknat yang kita tidak boleh. Ikhwah wa akhwat yang tidak boleh itu di sini dijelaskan adalah melaknat dalam bentuk justifikasi. Disebutkan orangnya lalu kita laknat, ini yang tidak boleh. Ada laknat yang dibolehkan. Kapan itu? Saat kita melaknat secara umum. Secara umum. Ini di dalam ayat banyak dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Ketahuilah bahwasanya laknat Allah itu atas orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim ini adalah lafaz umum. Nah, ini boleh. Tapi kalau ada orang yang zalim lalu kita katakan kamu terlaknat, ini tidak boleh. Paham? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin." Ini sama juga laknat Allah terhadap orang-orang yang zalimin. Ada orang yang zalim. Di ayat yang lain Allah katakan, "Tsumma nabtahil fala'natullahi 'alal kadzibin." Semoga laknat Allah turun kepada orang-orang yang dusta. Orang yang dusta kan umum. Artinya setiap orang yang dusta ya, dalam saat mubahalah dalam ayat ini, maka Allah akan turunkan laknat. Orang yang zalim maka turun laknat. Seperti ya, ini perinciannya. La'anallahu al-wasilata wal mustawsilah. Allah melaknat seorang wanita yang menyambung rambutnya. Ada wanita yang suka nyambung rambutnya dia. Apa namanya itu? Konde. Ya, konde ya. Ya, ditaruh di sini. Atau memang ya rambutnya kurang panjang, akhirnya disambung. Penyambung dan yang disambung itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umum. Artinya siapapun yang melakukan itu pasti akan dilaknat Allah. Cuma ketika kalau ada orang misalkan nemu wanita dari salon kok ini ya nyambung rambut, maka kita tidak boleh kamu dilaknat sama Allah, enggak boleh. Tidak boleh. Ini bedakan justifikasi. Kalau sudah justifikasi kita tidak boleh. Begitu juga orang yang memakan riba. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Riba sekarang itu bahasanya dihalus jadikan bunga, gitu ya. Diperhalus. Coba itu kata-katanya seperti riba. Jangan nggak mau. Jadi sekarang sudah dihaluskan menjadi bunga. Kenapa? Karena riba itu boleh. La'ana ya yang lain itu. Jadi secara umum semua orang makan riba pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau ada yang berinteraksi dengan bunga riba, kita tidak boleh langsung menjustifikasinya. Kamu dilaknat. Bisa jadi dia belum paham, gitu loh maksud saya. Ya kan? Kalau orang belum paham, ya itu lain lagi hukumnya. Atau siapa tahu dia sudah lupa atau terpaksa. Makanya terpaksa itu, ya, sekali lagi tidak dihukum. Kemudian Allah melaknat orang-orang yang menggambar. La'anallahu al-musawwirin. Menggambar apa ini? Dulu ketika belum belajar ya, kita SD kan menggambar pemandangan.
Ada gunungnya, ada pohon, ada sungai, ada sawah. Itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah menggambar makhluk yang bernyawa seperti manusia, hewan, ya, itu yang tidak dibolehkan. Nah, saya sebutkan hadisnya. Nanti ya di dalam Al-Bukhari ada Rasulullah bersabda, la'anallahu al-musawwirin, Allah melaknat orang-orang yang menggambar, melukis makhluk bernyawa. Jadi laknat Allah ini akan membuat dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal musawwira yukallifu yaumal qiyamati an yunfiqa ruha fiha suwarahu. Nanti di hari kiamat orang yang melukis itu dituntut untuk memberikan nyawa kepada apa yang dia lukis. Bisa? Ya, nggak bisa memberi nyawa ke Allah. Tidak bisa. Walaisa munafik, dan yang tidak bisa memberikan nyawa. Wala tadkhulul malaikata baitan fihi suratun ila ruhin. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar makhluk bernyawa. Wah, asik dong. Nanti malaikat maut nggak masuk. Nggak bisa. Malaikat rahmat ini yang nggak masuk. Malaikat rahmat itu akan mengundang rahmat Allah ke dalam rumah itu. Malaikat maut nggak urusan. Mau gambar apa patungnya ada anjingnya, ya tetap dicabut nyawanya kalau sudah ada juga. Malaikat rahmat nggak masuk. Kalau malaikat rahmat sudah nggak masuk, ya, dunia itu selalu dua kutub. Kalau nggak kebaikan pasti kejahatan. Kalau nggak malaikat pasti apa? Syaitan. Kemudian sabda yang lain, asyadun nasi azaban yaumil qiyamati alladzi yudahuna bi khalqillah. Siksaan yang paling berat di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menggambar makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menggambar makhluk. Kalau mau gambar ada aturannya, nggak boleh ada wajahnya. Jadi matanya dihilangkan, wajahnya ada polosan aja gitu, ya, polosan aja. Kita sudah tahu ini apa arahannya, berat sekali. Jadi cuma ada rambut, cuma ada lukanya saja. Kalau gambar yang lain boleh, gambar kursi, gambar mobil, gambar rumah, tapi itu bukan makhluk bernyawa. Tapi kalau ada orang yang menggambar, oh kamu di anak Allah itu tidak boleh. Kemudian Allah juga melaknat man la'ana walidayhi, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ada orang anak yang kan alhamdulillah, zaman sekarang lo ada saja gitu, orang tuanya malah dimaki. Wa la'ana Allahu man dzabha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk menyembelih bukan untuk Allah. Sebenarnya tadi bukan untuk Allah, Allah laknat. Allah melaknat orang yang atau berdusta atas hadis-hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Kayak apa sebagai masjid? Ya, ada sholatnya. Masjid itu apa? Buat apa masjid? Buat sholat, buat baca Quran. Kalau kuburan dibuat sholat dan baca Quran, maka ini sebagai masjid. Nah, yang seperti ini akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mutasyabihin dan wanita, orang Allah melaknat orang yang menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Banyak seperti itu, insya Allah kita temukan ya. Kita lihat ada apa
motor laki-laki sekarang dipakai perempuan. Ya, motor laki-laki. Nah, ini termasuk menyerupai. Karena motor itu buat laki-laki, motor maksudnya motor yang besar. Nah, itu laki-laki. Memakai pakaian yang harusnya dipakai laki-laki dipakai perempuan. Seperti ini mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak boleh cara khusus ambil tangan dan sebagainya. Nah, itu terakhir saya ingin tutup tentang hinaan. Jadi satu paket tak menghina. Hati-hati jangan sampai menghina siapapun, baik manusia, hewan dan lain sebagainya. Karena menghina itu, ini bukan karma. Karma itu punya orang siapa? Hindu. Ya. Tapi kalau di dalam Islam namanya, sebenarnya apa namanya? Esensinya sama, tapi penyebutannya berbeda. Kalau di dalam Islam berbuat sesuatu, Allah pasti akan dibalas oleh Allah. Kebaikan dibalas kebaikan, keburukan akan dibalas keburukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Suatu balasan itu tergantung perbuatannya. Maka orang yang menghina, mencaci, itu ada hukumannya. Bahkan ini disebutkan oleh salah seorang ulama kontemporer, ini sebuah judul yang membuat kita ngeri. As-sukhriyatu dainun, menghina itu adalah hutang. Hutang di sini bukan hutang seperti kita pinjam. Maksudnya apa? Ketika kita menghina, dicatat, kamu pasti akan membayar. Ini ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, "Lau takhirtu min kalbin la khashitu an akuna kalban." Kalau aku menghina anjing, maka aku takut aku menjadi anjing. Sampai seperti itu. Ya, kalau aku menghina anjing, ada anjing gitu. Kalau saya hina, apa kamu binatang apa misalnya? Ya. Pernah dikejar anjing kan? Ada di Malang kan? Atau sering? Ada caranya. Kalau dikejar anjing, kita harus duduk. Mau coba? Kalau saya tinggal di tetangga-tetangga itu orang Batak. Mereka gemar sekali melihara anjing. Anjing yang nggak dikasih makan atau apa, kalau lihat orang lewat mesti dikejar. Itu ada caranya. Kalau kita duduk, itu lari, berdiri-diri. Nggak tahu, kata orang, kira kita ngambil batu. Kita ngambil batu. Karena dikejar anjing lalu kita menghina. Oh, jadi maki anjing, jangan. Nanti kita akan menjadi wa'id. Ada juga mengatakan, "Lau ra'aitu wajulan yarda'u syatan fi tariqi fasafirtu minhu khiftu an la amuta hatta abdu'a." Kalau aku melihat di pinggir jalan ada seseorang yang menyusui kambing. Ini orang gila maksudnya. Disusui kambing itu. Lalu aku hina dia, orang gila. Khiftu an la amuta hatta abdu'a. Aku takut ya jika aku tidak menghinanya. Karena apa? Takut nanti kalau aku akan menjadi seperti dia sebelum aku meninggal. Insya Allah kita jarang seperti ini, tidak akan menghina seperti itu. Cuma saya tarik kepada kasus orang-orang yang berbuat dosa. Paham ya? Ada orang berbuat maksiat, jaga lisan kita jangan sampai menghina orang tertentu. Ini sudah banyak sekali kejadian yang kisahnya. Ketika kita menghina orang yang berbuat maksiat, ternyata kita dijatuhi hukuman yang sama. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang karena menghina itu luar biasa. Berat konsekuensinya. Kenapa kita tidak boleh menghina orang yang berbuat maksiat? Karena yang membuat kita tidak berbuat maksiat adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita tidak diberi hidayah oleh Allah, kita mungkin seperti orang itu. Makanya yang tepat adalah doanya kemarin, alhamdulillahilladzi afani mimma bisalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafsira. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang Allah timpakan kepadamu.
esensinya adalah bersyukur karena kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca koran, lihat ada orang tua, seorang kakek mencabuli anak SD usia sekian. Hati-hati jaga lisannya itu tidak menghina orang seperti itu. Tapi baca doa tadi. Minimal na'udzubillah ini doa. Na'udzubillah. Bisa semua kan? Na'udzubillah min dzalik ya. Na'udzubillah min dzalik. Wal iyadu billah, afani Allah. Itu pahalanya adalah kita akan dijauhkan dari hal-hal tersebut. Karena luar biasa, motor hidayah Allah Subhanahu wa taala itu ya, tidak ada jaminan kita kelak nanti meninggal tetap dalam keadaan seperti ini. Tidak ada jaminan. Siapa yang berani menjamin? Saya tadi barusan ketika makan ada yang cerita di sebuah universitas di sebuah universitas di Kota Malang. Ada di zaman dulu mahasiswi yang mengawali busana Islam. Kemudian yang lainnya belum seperti itu busana Muslimah. Dia yang paling awal. Lalu akhirnya dia lulus menikah dengan salah seorang laki-laki yang juga ahli masjid. Ahli masjid. Ada masjidnya di Masya Allah. Tidak ada kegiatan kecuali pengajian. Nikah. Sekitar 3 bulan yang lalu, yang cerita kepada saya ini ketemu dengan dua orang ini. Apa yang terjadi? Tidak berbusana muslim lagi. Sekarang kondisinya apa? Tidak berbusana muslim seperti dulu. Ya. Busananya seperti orang ya, bahkan seperti orang kebanyakan. Ini faktor hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini membuat kita supaya lebih khusyuk ketika membaca surah Al-Fatihah. Ya, ketika sholat yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Betapa banyak orang yang dulunya baik kemudian mati dalam keadaan alhamdulillah jauh dari hidayah Allah. Betapa banyak orang yang dulunya jelek kemudian mati dalam bertaubat kepada Allah, taat kepada Allah. Dan semua orang itu akan dilihat atau dinilai dari akhir hidupnya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amal ibadah hamba itu dilihat dari bagaimana akhir hidupnya, endingnya. Kalau happy ending, husnul khatimah, maka dia husnul khatimah. Walaupun awalnya dia luar biasa bermaksud kepada Allah. Sebenarnya orang yang soleh itu kalau akhirnya tidak taat kepada Allah maka itu kemudian intinya bahwa laknat di sini yang kita diajari oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya melaknat seseorang, melaknat bahkan hewan itu tidak dibolehkan. Kalau melaknat maka kita memakai redaksi umum saja. Misalkan dalam doa sekarang ada konflik di Suriah. Kita tahu Bashar Assad adalah orang yang kejam, ya. Maka yang terbaik adalah Allahumma ahlik, ya Allah hancurkanlah orang-orang yang zalim. Nah, Bashar Assad sudah masuk dalam situ gitu. Ya. Laknatlah orang-orang yang kafir. Ya, semua orang yang kafir memusuhi Islam sudah masuk di dalam situ. Ya. Di sini etika kita dalam melaknat ya, sesuatu yang harus dilaknat. Allah Ta'ala bisawab. Kali yang lebih banyakkan atau dikhususkan tetap ya. Nah, jadi kata yang tadi kan salah satu orang yang dilaknat adalah orang yang menggambar. Ya. Bagaimana dengan foto kan adalah salah satu gambar bagi Allah. Itu bagaimana? Pertanyaan yang bagus. Apakah foto termasuk gambar? Tidak. Foto itu adalah menahan gerak saja. Para ulama sudah bicara masalah ini. Ya, saya mengambil dua pendapat antara Syekh Utsaimin yang mensyarah kitab yang kita sudah pelajari ini, bahwasanya foto tidak termasuk gambar. Bergambar itu ya tangan kita yang berkarya, yang berusaha.
hanya menahan gerak saja. Menahan gerak ini jadilah seperti kaca kita bercermin, sama seperti itu. Nah, cuma di sini ya, apakah foto itu dipajang atau tidak? Nah, ini para ulama mengatakan lebih baik tidak dipajang. Lebih baik tidak dipajang. Masukkan dalam album saja, album foto dalam HP. Kalau dipajang di rumah itu ya, termasuk dalam itu tadi ya, yang bisa membuat malaikat ya, tidak bisa masuk ke dalam rumah kita. Dan ini kalau antum belajar di Muruk ya, ada yang belajar sini di Muruk ya? Udah rukyah tanpa kesurupan. Tidak mesti image harus kesurupan, enggak. Dialog begini saja sudah ya menterapi orang tersebut. Di antaranya adalah ketika seorang pasien kenapa itu tidak sembuh juga, ketika baru kita turunkan pajangan fotonya, alhamdulillah hasilnya mau keluar dari tubuh. Karena malaikat tadi itu memenuhi rumah. Yang jelas ke atas ya, malaikat semua itu. Ya, Allah Ta'ala Iswat. Sebaliknya kalau misalkan nemu gambar, misalkan itu banyak kemasan-kemasan karena ada gambarnya ya, gambar ini lukisan, maka tutupi dengan banyak sekali ya, bisa spidol. Intinya mukanya sudah hilang. Intinya adalah muka, kita matanya hilang satu begini. Intinya sudah tidak terbentuk sempurna. Hidungnya hilang, mulutnya nggak ada. Intinya tidak kucing. apa itu? Itu nggak jelas, bukan makhluk. Ada memang bentuk-bentuk kartun yang memang tidak ada di dunia nyata. Boleh salah nggak apa? Seperti apa? Ponggok itu lengkap ya. Dengan matanya ada. Enggak ada itu ada makhluk. Naga. Robot boleh robot. Alangkah lebih hati-hatinya kita daripada resikonya kita aman dan satu. Bagaimana hukumnya kalau misalnya seorang yang belum asbab itu dia mau berkorban? Saya lupa jawaban. Bisa buka nanti di youtube.com Akikoh dan kurban jawabannya lengkap. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la